Pemirsa, Badan Search and Rescue Nasional atau Basarnas akan menghentikan sementara pencarian korban AirAsia selama 2 hari. Ya, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Dade Salampesi dari kantor Basarnas Jakarta. Dade, apa alasan Basarnas untuk menghentikan operasi evakuasi AirAsia selama 2 hari? Gilang dan Wahyu, operasi pencarian yang dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas memang akan diistirahatkan selama 2 hari mulai besok 29 Januari 2015 dan pencarian akan dilakukan kembali pada hari Sabtu 31 Januari 2015. Menurut Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI FH Bambang Sulistyo, diberikannya waktu istirahat selama 2 hari kepada tim pencari di lapangan ini karena setidaknya dari sisi sumber daya manusia setidaknya tim pencari sudah ada di lokasi pencarian selama kurang lebih 30 hari atau 1 bulan sehingga mereka perlu refreshing ataupun perlu beristirahat hingga akhirnya bisa kembali lagi ke lokasi pencarian untuk melakukan pencarian kembali dengan harapan mereka bisa bekerja dengan lebih maksimal sehingga membuahkan hasil. Sementara itu dari sisi armada yang digunakan juga telah berada di lokasi pencarian selama 1 bulan dan armada-armada tersebut ditarik kembali ke home base masing-masing atau ke pangkalan masing-masing untuk kemudian memuat kembali stok-stok makanan, air bersih yang ada di dalam kapal sehingga pada hari Sabtu ditargetkan di hari pertama pencarian bisa mulai melakukan proses pencarian lagi. Termasuk juga menyimpan kembali bahan bakar yang ada di dalam kapal. Rencananya proses pencarian akan dimulai pada hari Sabtu 31 Januari selama 7 hari dan setelah 7 hari akan dilakukan evaluasi. Baru akan ditetapkan langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Basarnas. Apakah tetap melakukan proses pencarian AirAsia KZ8501 atau ada langkah-langkah lain yang akan dilakukan. Yang pasti selama 7 hari yang akan dimulai pada hari Sabtu, Basarnas akan kembali mengevaluasi. Dan memang Basarnas juga tadi dalam konferensi pers yang digelar di kantornya juga mengkonfirmasi bahwa 19 penyelam yang ada mengalami dekompresi. Oleh karenanya diputuskan tim pencari akan diberikan waktu istirahat selama 2 hari. Gilang dan Wahyu. Ya, Dade, kemudian bagaimana kekuatan tim Basarnas mengingat ada sejumlah personel TNI yang telah ditarik? Betul, memang sejumlah personil TNI yang ikut melakukan pencarian di lokasi jatuhnya AirAsia KZ8501 sudah ditarik kembali, namun Basarnas memastikan hingga saat ini timnya akan terus melakukan pencarian. Armada yang akan terus melakukan proses pencarian diantaranya ialah 2 helikopter, 1 fixed wing, 7 kapal, dan akan disiapkan 60 penyelam. Memang Basarnas juga mengungkapkan bahwa fokus pencarian ialah korban dari AirAsia KZ8501 di mana dalam penerbangan tersebut ada 155 penumpang dan 7 awak kabin dan baru 70 saja yang ditemukan. Artinya Basarnas masih memiliki pekerjaan rumah untuk menemukan 92 penumpang lainnya yang hingga saat ini belum diketahui dan belum bisa dievakuasi. Sementara itu, bantuan-bantuan asing dari Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, Rusia, Korea Selatan, dan Australia dari sejumlah negara tersebut memang sudah mulai menarik kembali pasukannya untuk kembali ke negara masing-masing. Artinya armada yang akan digunakan dalam proses pencarian yang akan dimulai hari Sabtu memang tidak sebanyak ataupun sekuat armada yang dilakukan untuk mencari di hari-hari sebelumnya selama 30 hari terakhir. Wahyu. Ya, Dade, satu lagi. Kemudian apa prioritas dalam proses evakuasi selama 7 hari ke depan mulai hari Sabtu besok? Mengingat ini badan pesawat juga belum berhasil diangkat, kemudian masih banyak korban yang masih belum ditemukan. Apa prioritasnya? Baik, Wahyu, dengan alasan kemanusiaan, Basarnas beralasan masih ada 92 penumpang AirAsia yang belum ditemukan dan inilah yang menjadi fokus Basarnas untuk menemukan 92 jenazah penumpang AirAsia yang belum ditemukan. Sementara itu terkait pengangkatan badan pesawat, Basarnas mengungkapkan tidak akan terlalu fokus untuk mengangkat badan AirAsia tersebut karena sebelumnya black box juga sudah ditemukan dan sudah diserahkan ke KNKT dan pihak Basarnas pun sudah memastikan dari tim penyelamnya bahwa di dalam badan pesawat yang masih ada di dasar laut tersebut dipastikan tidak ada korban lagi. Oleh karenanya Basarnas tidak akan mengangkat badan pesawat tersebut dan hanya akan berfokus pada 92 jenazah penumpang AirAsia yang belum ditemukan. Sementara itu tadi dalam konferensi pers juga hadir tim DVI. Tim DVI mengungkapkan memang semakin kesulitan untuk mengidentifikasi korban dikarenakan sudah mengalami pembusukan lanjutan. Namun SOP yang akan dilakukan dalam proses
pengidentifikasian lanjut tersebut masih sama, namun menggunakan teknik yang lebih detail. Sementara itu untuk penggunaan identifikasi melalui DNA pun juga semakin sulit. Dan keluarga pun tadi juga hadir datang dari Surabaya karena sebelumnya sempat beredar isu bahwa Basarnas akan menghentikan proses pencarian. Namun sekali lagi dikonfirmasi oleh Basarnas bahwa proses pencarian akan terus dilanjutkan walaupun harus diistirahatkan selama 2 hari. Keluarga pun berharap agar Basarnas bisa menemukan anggota keluarga mereka yang hingga saat ini belum ditemukan. Dan inilah kutipan pernyataan dan harapan dari salah satu keluarga yang hadir di Basarnas dari Surabaya, Jawa Timur, Lukas. Setelah masa delay 2 hari nanti akan lebih banyak dan lebih efisien akan untuk menemukan korban-korban saudara-saudara kita yang ada di site di sana. Itu saya rasa. Terima kasih untuk semua dukungan teman-teman media. Ya, terima kasih. Terakhir. Wahyu. Ya, baik, Dade Salampesi melaporkan dari Jakarta. Terima kasih.